Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai fisika inti. Nih soalnya, suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh T setengah. Setelah 14 jam, unsur telah meluruh sebanyak 127/128 bagian. Maka, berapakah waktu paruh unsur tersebut? Jadi di sini yang diketahuinya ini adalah ini waktunya, jadi ini 14 jam, ini adalah T-nya, yaitu sama dengan 14 jam. Kemudian ini adalah unsur yang meluruh, jadi yang meluruh ini adalah 127/128 bagian. Jadi misalkan unsur yang meluruh ini adalah M, yaitu sama dengan 127/128 bagian ini adalah N0-nya, jadi N0 ini adalah unsurnya, jadi unsur awalnya. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu paruh unsur tersebut. Jadi di sini yang ditanyakan adalah waktu paruhnya, yaitu T setengah. Jadi T setengahnya ini yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita akan menghitung waktu paruh ini. Jadi rumus untuk menghitung waktu paruh ini adalah N sama dengan, jadi N ini adalah unsur yang tersisa. Jadi unsur yang tersisa ini yaitu N0 rumusnya. Jadi rumusnya jadinya N0 kemudian dikali dengan dalam kurung setengah. Jadi setengah ini dipangkatkan T per T setengah. Jadi ini rumus untuk menghitung waktu paruhnya. Jadi di sini adalah N ini massa yang telah meluruh, jadi atau unsur yang telah meluruh. N0 ini adalah bagiannya, jadi bagian dari unsur ini. Maka kita hitung terlebih dahulu. Di sini adalah N-nya atau sisa unsur yang meluruhnya. Jadi di sini N-nya yaitu sama dengan N0, ini unsurnya, jadi unsur awalnya. Kemudian yang telah meluruh adalah ini. Jadi ini N-nya dikurangi dengan yang telah meluruh, jadi 127/128. Jadi kita akan mencari sisa unsurnya ini. Jadi di sini bagian, jadi bagian unsurnya. Maka di sini sama dengan, jadi N0 dikurangi 127/128 N0. Jadi ini dalam kurung 1 min 127/128. Ini dalam kurung N0-nya dikeluarkan, jadi ini N0. Maka kita hitung di sini sama dengan, jadi 1 ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini ya, dikurangi, jadi pecahan dikurangi, jadi di sini adalah 128. Kemudian dibagi ini satu per satu. Jadi 128 dibagi 1 adalah 128, kemudian dikali 1 adalah 128. Kemudian dikurangi ini. Jadi di sini penyebutnya 128, maka ini sama, jadi ini tetap 127. Ini N0. Maka kita hitung ini, karena penyebutnya sudah sama, jadi yang dihitung atasnya 128 dikurangi dengan 127 adalah 1. Jadi di sini sama dengan hasilnya adalah 1 per 128 N0. Jadi ini unsur yang tersisanya adalah, atau N-nya, yaitu 1 per 128 N0. Maka kita masukkan ke rumus waktu paruh ini. Jadi N-nya adalah 1 per 128 N0 sama dengan N0 dikali dengan setengah, kemudian dipangkatkan dengan T-nya. T-nya ini adalah 14, jadi di sini 14 per T setengah. Jadi T setengah ini yang kita cari. Jadi ini N0-nya ini bisa dicoret karena sama. Kemudian ini 1 per 128. Jadi 128 ini adalah sama dengan 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 7 ini hasilnya adalah 128. Maka di sini ini bisa dijadikan dalam kurung. Jadi di sini 1 per 2, jadi 1 per 2 dipangkatkan 7. Karena 1 pangkat 7 adalah 1, kemudian 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi ini jadinya 1 per 2 pangkat 7. Kemudian sama dengan ini 1 per 2, ini dalam kurung juga, pangkatnya adalah 14 per T setengah. Maka di sini kita hitung. Jadi ini setengahnya sama, sudah sama, maka kita ambil pangkatnya. Jadi pangkatnya adalah di sini 7 sama dengan ini 14 per T setengah. Maka kita hitung T setengahnya. Jadi T setengah ini kita tukar dengan 7. Jadi di sini T setengah sama dengan
14/7. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Jadi ini hasilnya. Jadi T setengahnya di sini 14 ini adalah ini T-nya 14 jam, berarti di sini T setengahnya adalah 2 jam. Jadi ini waktu paruhnya. Jadi waktu paruh unsurnya adalah 2 jam. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, seorang ahli purbakala mendapatkan bahwa fosil kayu yang ditemukannya mengandung karbon radioaktif kira-kira tinggal 1/8 dari asalnya. Bila waktu paruh karbon radioaktif adalah 5.600 tahun, berapakah umur fosil tersebut? Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini sisa dari asalnya, jadi di sini 1/8 dari asalnya. Jadi kira-kira ini sisanya. Jadi di sini adalah N-nya, N ini sisa unsurnya, yaitu sama dengan 1/8 N0. Jadi 1/8 bagian. Kemudian waktu paruhnya adalah ini, jadi di sini T setengahnya, yaitu sama dengan 5.600 tahun. Ini waktu paruhnya. Kemudian yang ditanyakan adalah umurnya. Jadi umurnya ini adalah T-nya, yaitu T kecil, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung ini umur fosil ini kita menggunakan rumus waktu paruh. Jadi rumusnya adalah N sama dengan N0 dikali dengan setengah. Kemudian setengah ini dipangkatkan T per T setengah. Jadi ini pangkatnya. Jadi ini rumus untuk menghitung waktu paruhnya. Jadi rumus waktu paruh. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi N-nya ini adalah ini 1/8. Jadi di sini 1/8 N0 sama dengan N0 dikali dengan 1/2. Kemudian pangkat T per ini T-nya yang kita cari. Jadi T setengahnya ini adalah ini 5.600. Maka ini nolnya bisa dicoret. Jadi ini sama. Kemudian 1/8 ini 8-nya ini adalah sama dengan 2/3. Jadi 2/3 ini adalah hasilnya 8. Jadi di sini ini bisa dipangkatkan jadi 1/2 pangkat 3. Jadi 1/3 adalah 1, kemudian 2/3 adalah 8. Jadi 1/8 ini bisa dijadikan 1/2 pangkat 3. Kemudian sama dengan ini 1/2, ini pangkatnya adalah T per 5.600. Jadi di sini sama setengahnya, maka kita ambil pangkatnya. Jadi pangkatnya ini adalah di sini 3 sama dengan ini pangkatnya adalah T per 5.600. Maka nilai T-nya ini bisa dihitung, jadi di sini 3 dikali dengan 5.600-nya ini dikatakan jadi 5.600 sama dengan T. Maka T-nya adalah sama dengan 3 dikali 5.600 hasilnya adalah 16.800. Jadi 16.800 tahun. Jadi ini umur fosilnya 16.800 tahun. Jadi umur fosil ini adalah ini. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai fisika inti.